Halo teman-teman, kami dari Prodi Sistem Informasi Wonogiri Bojonegoro, kampus teknologi inovatif yang mendukung mahasiswanya berpikir secara kreatif, adaptif di era digital. Di Wonogiri, kita belajar menggabungkan ilmu manajemen teknologi dan inovasi seperti Big Data, Artificial Intelligence, Internet of Things, dan Digital Innovation. Dalam video ini kami akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Proses Bisnis yang dibimbing oleh Bapak Guru Putra Dirgantoro MKom MM. Kami akan menjelaskan proses kerjasama pemasok bagi produsen tahu yang kami modelkan menggunakan BPMN diagram. Kami memilih studi kasus produsen tahu karena proses produksinya melibatkan banyak tahapan dan bergantung pada ketersediaan bahan baku utama, yaitu kedelai. Jika pasokan bahan baku terganggu, maka seluruh rantai produksi juga akan berhenti. Dalam kondisi seperti ini, hubungan yang baik antara produsen dengan pemasok menjadi faktor kunci. Tanpa sistem kerjasama yang terencana, produsen tahu bisa mengalami kekurangan stok, penurunan kualitas produk, bahkan kerugian finansial. Selain itu, di era modern banyak produsen masih menggunakan sistem manual untuk mengatur pasokan bahan baku. Hal ini menimbulkan potensi kesalahan data, keterlambatan komunikasi, dan pemborosan waktu. Oleh karena itu, penting untuk memanfaatkan pendekatan business process manajemen agar proses kerja lebih efisien dan terstruktur. Tujuan utama dari proses player management ini adalah menciptakan hubungan yang saling menguntungkan, memastikan kelancaran rantai pasok, dan meningkatkan keandalan sistem distribusi. Dengan demikian, produsen bisa fokus pada peningkatan kualitas tahu tanpa terganggu masalah logistik ataupun pasokan. Berikut adalah tahapan proses kerjasama yang kami modelkan menggunakan BPMN. Tahap pertama dimulai dari identifikasi kebutuhan bahan baku, di mana bagian produksi mengecek stok gudang dan memprediksi kebutuhan berdasarkan rencana produksi mingguan atau bulanan. Tahap kedua adalah pencarian evaluasi pemasok. Produsen membandingkan beberapa pemasok berdasarkan kriteria kualitas kedelai, harga, waktu pengiriman, serta kendaraan dalam memenuhi kontrak. Data pemasok lama juga dapat menjadi acuan untuk menilai performa mereka. Setelah itu, dilakukan negosiasi dan kesepakatan kerjasama. Di sini terjadi komunikasi dua arah untuk menentukan harga yang kompetitif, jumlah pembelian, serta jadwal pengiriman yang sesuai kapasitas produksi. Tahap ini penting karena akan mempengaruhi stabilitas biaya produksi. Langkah keempat adalah pemesanan dan pengiriman bahan baku. Setelah kontrak disepakati, produsen mengirimkan purchase order secara resmi. Pemasok kemudian memproses pesanan, mengemas kedelai, dan mengirimkannya disertai surat jalan dan faktur. Selanjutnya, tim produksi menerima bahan baku dan melakukan pemeriksaan kualitas serta kuantitas. Bila kualitas sesuai standar, bahan langsung disimpan di gudang. Namun, jika ditemukan ketidaksesuaian, dilakukan pengembalian atau negosiasi ulang untuk penggantian barang. Tahap terakhir adalah pembayaran dan evaluasi pemasok. Setelah pengiriman diterima dengan baik, bagian keuangan melakukan pembayaran sesuai kontrak. Evaluasi dilakukan setiap periode untuk menilai kecepatan, ketepatan, dan kualitas pasokan. Dari BPMN ini terlihat bahwa proses tidak hanya melibatkan dua aktor utama, yaitu produsen dan pemasok, tetapi juga departemen internal seperti pembelian, keuangan, dan produksi. Semua harus berkoordinasi agar alur berjalan efisien dan tidak ada keterlambatan produksi.
Dalam proses observasi dan analisis BPMN ini, kami menemukan beberapa bottleneck atau hambatan utama yang cukup sering terjadi. Pertama, masih banyak komunikasi yang dilakukan secara manual, misalnya melalui telepon atau pesan pribadi tanpa sistem dokumentasi. Hal ini menyulitkan pelacakan status pesanan. Kedua, proses pemeriksaan kualitas bahan baku masih mengandalkan pengecekan visual tanpa sistem pendukung data. Akibatnya, laporan kualitas sering tidak konsisten antar shift. Selain itu, evaluasi pemasok sering dilakukan hanya saat ada masalah, bukan secara rutin. Padahal, dengan evaluasi berkala, produsen bisa menilai performa pemasok lebih objektif dan menentukan apakah kontrak perlu diperpanjang atau diganti dengan pemasok baru. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, kami memberikan beberapa rekomendasi. Yang pertama, menerapkan sistem informasi supplier management berbasis web atau cloud agar proses pemesanan, pelacakan, dan pelaporan menjadi otomatis dan transparan. Yang kedua, mengintegrasikan barcode atau RFID untuk mempercepat pemeriksaan bahan baku dan pencatatan stok. Yang ketiga, menggunakan dashboard analitik yang menampilkan data performa pemasok secara real time seperti kecepatan pengiriman, tingkat pengembalian barang, dan tren harga. Dengan penerapan teknologi tersebut, proses bisnis tidak hanya menjadi efisien, tetapi juga menghasilkan data yang akurat untuk pengembalian keputusan strategis di masa depan. Dari studi kasus ini, kami belajar bahwa proses supplier management bukan sekedar aktivitas operasional, melainkan bagian penting dari strategi bisnis. Kinerja pemasok yang baik akan berdampak langsung pada kualitas produk, reputasi perusahaan, dan keputusan pelanggan. Kami juga menyadari bahwa pendekatan Business Process Management atau BPM membantu organisasi memahami proses secara menyeluruh, bukan hanya melihat hasil akhir. Dengan BPMN, proses yang rumit bisa divisualisasikan menjadi alur yang mudah dipahami dan dievaluasi. Melalui pembelajaran ini, kami semakin memahami pentingnya kolaborasi antara bidang manajemen dan teknologi informasi. Dengan inovasi digital, produsen tradisional seperti pengusaha tahu pun bisa bertransformasi menuju sistem produksi yang modern dan efisien. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga paparan ini bisa memberikan inspirasi untuk meningkatkan kualitas bisnis di berbagai bidang. Salam inovatif dari mahasiswa Sistem Informasi Wonogiri Bojonegoro.